Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Marzuki, NIM 1705520218. Di sini saya akan menjelaskan kembali berpresentasi dalam mata kuliah Audit Bank yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 03 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Dalam POJK nomor 15 ini ada beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang ketentuan umum. Pasal 1 dalam bab ini adalah mendefinisikan tentang beberapa pengertian yang akan dibahas sebelum melangkah ke bagian selanjutnya. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat adalah bank sistemik. Adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Yang kelima adalah bank penerima. Bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Yang keenam adalah pemegang saham pengendali bagi bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang direksi adalah A. Bagi bank berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. D. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pimpin kantor cabang. Kemudian pengertian yang ke-8 adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian bank berbentuk badan hukum perseroan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengertian yang ke-9 adalah giro wajib minimum yang selanjutnya disingkat GWM. Adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undang mengenai giro wajib minimum. Kemudian pasal 2. Yang pertama adalah status pengawasan bank ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, status pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pengawasan normal. Yang kedua, pengawasan insentif, atau yang ketiga, pengawasan khusus. Pasal 3, yang pertama adalah bank dalam pengawasan insentif tetap oleh OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian yang kedua, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria. Kemudian pasal yang keempat, yang pertama adalah bank dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Kemudian yang kedua, jangka waktu pengawasan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 kali dari paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan insentif yang memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan
dan penyelesaian bersifat kompleks. Kemudian kriteria yang kedua, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5. Dan atau yang ketiga, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola kelima. Kemudian yang ketiga, perpanjang jangka waktu bank dalam pengawasan insentif. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B atau huruf C disertai peningkatan tindakan pengawasan. Kemudian pasal yang kelima, yaitu 1. Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam bank yang ditetapkan dalam pengawasan insentif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian yang kedua, bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal memenuhi suatu atau lebih kriteria. Kriteria yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8% dan atau rasio GBM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GBM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK. Yang pertama, bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Yang ketiga, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Kemudian bab yang saya akan jelaskan yang kedua, yaitu tentang bank selain bank sistemik. Bagian ke-1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Yang pertama adalah pasal 6. Poin dalam pasal 6 yaitu dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Yang kedua, tata cara penyampaian rencana, action plan, dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, syariah, dan unit usaha syariah. Kemudian bagian yang kedua, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif, yaitu ada pasal 7. Yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan insentif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal yang ketiga. Kemudian yang kedua, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Atau yang kedua, penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah
atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 8, yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan insentif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintah oleh OJK. Kemudian yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintah oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian pasal 9. Yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib A. Menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi. B. Menyampaikan realisasi rencana tindak atau action plan. C. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Dan D. Melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian yang kedua, dalam hal bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan insentif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bank selain bank sistemik dan atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan guna mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 10, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A dan huruf C paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan insentif. Kemudian pasal yang ke-11 yaitu 1. Rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank selain bank sistemik disertai jangka waktu penyelesaian. Kemudian yang kedua, rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak atau action plan diterima secara lengkap. Yang ketiga, dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Kemudian pasal 12 yang pertama, bank selain bank sistemik dan atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan insentif. Kemudian yang kedua, rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan bank selain bank sistemik dinilai oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak perbaikan permodalan atau capital restoration plan diterima secara lengkap. Kemudian yang keempat, dalam hal rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditolak, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penolakan. Kemudian pasal 13. Yang pertama, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Yang kedua, realisasi rencana tindak atau action plan dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit yaitu A. Permasalahan bank selain bank sistemik. Yang kedua, tindakan perbaikan yang telah dilakukan bank selain bank sistemik. Dan C. Waktu pelaksanaan perbaikan. Kemudian pasal 14. Yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan insentif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Kemudian yang kedua, penetapan sebagai bank selain bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan insentif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank selain bank sistemik. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Ada pasal 15. Yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Yang kedua, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Kemudian yang keempat, pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Kemudian pasal 16 nomor 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Kemudian pasal 17 yang nomor 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintah oleh OJK. Yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintah oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu A. Melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat edaran Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan bank, atau surat berharga negara. Kemudian B. Melarang selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi C. Memerintah bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik kurang dari 10% kepada OJK.
Pasal 20 nomor 1, OJK membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dari periode pengawasan khusus apabila A. OJK menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin memburuk dan atau B. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan atau PSP. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK kepada bank selain bank sistemik dan LPS. Pasal 21 nomor 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Yang kedua, pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan yang ketiga, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 5 diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Kemudian pasal 22 nomor 1, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenai pembatasan dan perintah yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Nomor 2, pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Kemudian pasal 23, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan apabila A. Jangka waktu sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 belum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun sehingga 1. Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan atau 2. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0 dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau B. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan 1. Rasio KPMM selain bank sistemik kurang dari 8% dan atau 2. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik. Pasal 24, dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang dapat disehatkan, OJK memberitahu secara tertulis kepada Kemudian pasal 25 nomor 1, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan insentif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Kemudian pasal 26, dalam LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik, OJK melakukan pencabutan izin usaha selain bank sistemik
setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Kemudian bab ketiga yang saya akan jelaskan yaitu bank sistemik. Bagian ke-1, bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Ada pasal 27. 1. Dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistemik wajib A. Menerapkan rencana, aksi atau recovery plan untuk permasalahan keuangan, dan atau B. Menyampaikan rencana tindak kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Yang kedua, tetap menyampaikan rencana tindak dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian bagian yang kedua, bank sistemik dalam pengawasan insentif. Ada pasal 28. Nomor 1, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan insentif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Kemudian yang kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai A. Penetapan bank sistemik dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, atau B. Penetapan perpanjangan jangka waktu bank sistemik dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank sistemik. Kemudian pasal 29. Nomor 1, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif wajib A. Menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan, dan atau B. Menyampaikan rencana tindak atau action plan untuk mengatasi selain permasalahan keuangan. Nomor 2, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga wajib menyampaikan daftar pihak yang terkait secara lengkap. Yang ketiga, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak atau action plan dan laporan realisasi rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13. Kemudian pasal 30, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif selain menerapkan rencana aksi atau recovery plan dan rencana tindak atau action plan, wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Kemudian pasal 31. Nomor 1, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan insentif kepada LPS. Nomor 2, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian aset atau kewajiban bank sistemik dalam pengawasan insentif dilakukan LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Kemudian pasal 32. Nomor 1, bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan insentif dalam hal kondisi bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagai dimaksud dalam pasal 3. Nomor 2, penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan insentif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Yang ketiga, pemberitahuan penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada LPS. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bank sistemik dalam pengawasan khusus. Ada pasal 33 yaitu bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Kemudian pasal 34. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Kemudian pasal 35. Nomor 1, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Yang kedua, pemberitahuan kepada bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank sistemik. Yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Kemudian pasal 36 nomor 1, dalam hal bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank sistemik dalam pengawasan khusus. Yang kedua, dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan OJK. Kemudian pasal 37 nomor 1, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Kemudian pasal 38 yang nomor 1, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18. Yang kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan, data, atau informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Pasal 39. Nomor 1, OJK meminta penyelenggara rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria A. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 sebelum terlampaui. Namun, rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4%, namun kurang dari 8%. Dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan nilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Atau B. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan 1. Rasio KPMM bank sistemik kurang dari 8% dan atau 2. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Kemudian yang kedua, meminta penyelenggara rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian
ada pasal 40 dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahukan kepada bank sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut. Kemudian bab yang keempat adalah sanksi. Pasal 42. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berupa A. Teguran tertulis dan atau B. Pemberhentian anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Bank. Kemudian bab yang kelima adalah ketentuan peralihan. Ada pasal 43, pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan insentif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus telah mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK. Kemudian bab ke-6 yaitu ketentuan penutup. Pasal 44, dengan berlakunya peraturan OJK ini, A. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 /3 PBI 2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 9, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5190 dan B. Peraturan Bank Indonesia nomor 15/2 PBI 2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional lembaran negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 93, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5417 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.